Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sebelum menjadi seorang dayang istana, Hisao diwawancarai oleh Selir Oh. Dia menjawab semua pertanyaan dengan baik, kecuali saat Selir Oh menanyakan apa dia bisa membaca. Hisao menundukkan kepalanya. Saat berjalan keluar, terlihat Wangsu sudah menunggunya. Hisao menghampiri Wangsu dan bercerita kalau ia sangat senang bisa bekerja di sini. Wangsu pun membawa Hisao berjalan-jalan di sekitar istana. Jimong sedang mengobati luka putra mahkota. Dia memiliki penyakit gatal yang parah. Dari gerbang istana masuk sepasang ayah dan anak prajurit perang. Ia adalah Jenderal Park Seok-yung dan putrinya, Park Seon-deok. Para pangeran sedang bermain-main lalu mereka belajar bersama. Hisao sedang bekerja, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan. Hisao mengintip dan melihat putra mahkota sedang kesakitan. Ia tahu itu adalah penyakit yang sama seperti yang dialami ibunya. Ia pun membantu menjauhkan bahan-bahan yang memperparah lukanya dan memberi obat herbal yang biasa dipakai ibunya. Selir Oh yang melihat Hisao marah karena dia adalah anak baru dan tidak boleh sembarangan. Hisao pun dihukum. Hisao sedang menyiram tanaman. Dia menyiram sambil marah-marah karena kejadian yang dialami. Tanpa sengaja Hisao menyiram Wangsu yang sedang berbaring di rerumputan. Hisao pun menceritakan apa yang telah ia alami. Dia hanya berniat membantu, tetapi malah dimarahi. Wangsu pun menghiburnya. Hisao sedang belajar membaca dan menulis. Wang Wook datang bertanya apa yang ia lakukan. Ia mengaku kalau ia lupa cara membaca dan menulis. Wang Wook pun mengajarinya cara menulis. Hisao memperhatikan. Wang Wook memberikan Hisao sebuah gelang untuk menutupi bekas luka di tangannya. Ia meminta Hisao untuk tidak melepas gelang ini. Ia berjanji akan membawa Hisao ke posisinya semula. Hisao hanya perlu bersabar menunggunya. Para pangeran sedang merayakan ulang tahun Wangun. Wangun berterima kasih kepada Yonhua yang sudah menyiapkan pesta ini. Yonhua menjawab kalau ia senang bisa mengadakan pesta ini karena raja telah mengatur pernikahannya dan ia akan pergi dari istana. Wang Yum mendekati Yonhua dan mengatakan, menikahlah denganku, aku akan menjadi raja. Kalau kau menikahiku kau akan menjadi ratu. Yonhua menjawab, kau sudah menikah, bagaimana bisa aku menjadi ratu? Kalau saja kau bisa memutuskan pernikahan pertamamu. Aku bukan tipe orang yang membuang orang lain untuk mendapatkan wanita. Lagi pula, apakah kau punya pilihan, jawab Wang Yu sambil mendekati Yonhua. Wang Su datang dan menyindir perilaku kakaknya. Wang Su mengatakan kalau Wang Yu bukanlah pilihan yang baik untuk Yonhua. Yonhua menjawab, lalu apa kau punya pilihan lain? Kalau kau, apa kau tidak tertarik padaku? Setelah menyelesaikan tugasnya, Hisao diizinkan keluar oleh Selir Oh. Ia pun bersiap dan pergi ke pesta Pangeran Wangun. Hisao pun bernyanyi untuk Wangun. Pangeran lain datang dan meminta Hisao menyanyikan lagu lain. Seon-deok datang dan memberikan hadiah buku beruang untuk Wangun. Wangun menolaknya karena ia pikir itu menakutkan. Wangsu sedang melamun di pinggir danau. Bakah datang dan mengajaknya ikut ke pesta. Wangsu masuk ke ruangan itu dan minta maaf karena tidak menyiapkan hadiah. Ia mengatakan kalau ia akan memberi apapun yang Wangun minta. Wangun pun meminta Wangsu untuk membuka topengnya. Semua orang yang ada di sana pun terkejut dengan permintaan Wangun. Hisao membujuk Wangun untuk mengganti permintaannya. Wang Yu memarahi Hisao karena telah ikut campur. Bakah meminta Wangsu menolak permintaan itu, tetapi Wangsu tidak menolaknya dan membuka topengnya. Semua orang terkejut, hanya Wang Yu yang tertawa. Yonhua meminta Wangun meminta maaf. Wangsu pun pergi dari tempat itu. Hisao mengejarnya dan mengatakan kalau Wangun tidak bermaksud menyinggungnya. Wangsu pun menatap Hisao dan mengatakan, mata itu, aku membenci mata yang menatapku seperti itu.